Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua yang soleh dan soleha kelas 8 SMP Negeri 6 Garut. Bertemu kembali dengan Ibu Amini. Sebetulnya Ibu ngajar di kelas 8 ABCDE ya. Tapi hari ini alhamdulillah Selasa tanggal 16 Februari 2021 Ibu bisa bertemu semua kelas 8 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Alhamdulillah, insya Allah pada pagi hari ini kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun kondisi pandemi, kita tetap sehat walafiat ya. Semangat belajar dari rumah, jangan lupa itu ya. Kerjakan tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang sistem ekskresi pada manusia. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Kompetensi dasar pada pagi hari ini nomor 3.10 yaitu tentang menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang kedua, 4.10 membuat karya tentang sistem ekskresi pada manusia dan penerapannya dalam menjaga kesehatan diri. Nah, ada tujuan pembelajaran ya. Diharapkan setelah pembelajaran ini kalian siswa-siswi ibu dapat pertama mengidentifikasi 4 jenis alat ekskresi manusia dan zat-zat yang dikeluarkannya. Lalu yang kedua, menjelaskan fungsi ginjal. Yang ketiga, menjelaskan 3 tahap pembentukan urin. Yang keempat, menjelaskan fungsi kulit. Yang kelima, menjelaskan bagian-bagian lapisan kulit ya. Lalu yang keenam, mengidentifikasi tempat pertukaran gas di paru-paru. Dan yang ketujuh, menjelaskan fungsi hati. Bahasan yang pertama yaitu tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Setelah kita minum, bernafas, dan berlari, ternyata banyak zat yang dikeluarkan dari tubuh. Nah, proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan oleh tubuh itu disebut dengan ekskresi. Ya. Dan ekskresi ini diperlukan tubuh agar zat-zat tersebut tidak meracuni tubuh ya. Jadi kalau tetap ada di dalam tubuh kita itu malah akan merusak organ dalam tubuh, bahkan dapat menyebabkan kematian. Subhanallah ya. Sistem ekskresi pada manusia itu melibatkan 4 organ sistem ekskresi ya. Yang pertama ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang ginjal ya. Ginjal berfungsi sebagai penyaring darah ya. Jadi fungsi ginjal itu menyaring darah, nanti hasilnya urin ya. Nah, darah yang bagaimana yang disaring oleh ginjal? Darah yang mengandung zat sisa metabolisme ya. Sisa pernafasan, ya sisa kita makan. Nah, ginjal itu terletak di dorsal tubuh kita ya, jadi di bagian belakang. Di daerah pinggang kita ya, kanan kiri letaknya. Dan ginjal kita itu yang sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada yang sebelah kanan. Dan ginjal kita itu unik, bentuknya itu seperti kacang merah ya. Kalian bisa lihat di PPT di belakang ibu, bentuk ginjal itu seperti kacang merah ya. Dan ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Ginjal jika dipotong melintang, kalian sudah belajar ya tentang cara potongan melintang dan membujur waktu kelas 7. Itu akan tampak lapisan-lapisannya ya. Dan ternyata ginjal ada 3 lapisan. Lapisan yang paling luar disebut dengan korteks atau kulit ya. Korteks renalis itu kulit ginjal. Nah, di dalam kulit terdapat medula. Medula itu sumsum ginjal. Dan di bagian dalam terdapat rongga ya yang disebut dengan pelvis ya. Nah,
bagian-bagian ginjal ini nanti pengaruhnya dengan step-step dalam pembentukan urin ya. Jadi ginjal itu ternyata tersusun lebih kurang dari 1 juta alat penyaring ya, dan alat penyaring ini disebut dengan nefron. Masya Allah ya. Jadi kebayang tubuh kita itu terdiri dari miliaran sel tubuh ya. Nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal ya, dan unit yang berperan dalam proses penyaringan darah. Satu buah nefron itu terdiri atas sebuah komponen penyaring ya, atau disebut dengan badan Malpighi ya, yang jadi dari badan Malpighi ini lanjut ke tubulus ya, atau saluran-saluran. Nah, setiap badan Malpighi ini mengandung gulungan, jadi gulungan kapiler darah. Kapiler itu pembuluh-pembuluh yang kecil ya, yang disebut dengan glomerulus ya, yang berada dalam kapsula Bowman ya. Nah, pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai ya. Perhatikan gambar di belakang Ibu 9.3. Jadi biar kamu dapat melihat struktur badan Malpighi dengan lebih jelas ya. Nah, sementara medula renalis atau sumsum ginjal itu tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi ya, dan saluran yang ada di bagian korteks renalis, di bagian kulitnya ya. Saluran-saluran itu disebut dengan tubulus proksimal, atau ada lengkung Henle, ada tubulus distal, ada tubulus kolektivus, pengumpul ya, kolektif, dan itu nanti urin terkumpul di situ, dan itu terdapat pada medula. Nah, sementara lengkung Henle itu apa sih? Lengkung Henle itu saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula yang menghubungkan tubulus proksimal dengan tubulus distal. Nah, sementara pelvis renalis atau rongga ginjal berfungsi sebagai penampung urea sementara sebelum dikeluarkan dari tubuh. Kembali ke fungsi ginjal sebagai penyaring darah dan hasil saringannya itu berupa urin. Jadi ternyata proses pembentukan urin dalam ginjal itu melalui 3 tahapan. Yang pertama tahap filtrasi atau penyaringan, yang kedua tahap reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh darah ya, dan yang terakhir tahap augmentasi. Di sini terbentuk urin yang sesungguhnya ya. Jadi nanti filtrasi hasilnya masih urin primer, lalu reabsorpsi urin sekunder. Sementara kalau augmentasi hasilnya itu urin yang sesungguhnya yang keluar dari tubuh kita ya. Oke, sekarang kita bahas tahap filtrasi. Filtrasi mungkin kalian sudah pernah mendengar kata filter ya. Jadi menyaring, filtrasi itu proses penyaringannya. Nah, pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri ginjal ya, masuk ke dalam glomerulus yang tersusun atas kapiler-kapiler darah. Nah, ketika darah masuk ke glomerulus, tekanan darah menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat ya, atau zat yang nanti difilter, yang disaring ya. Nah, cairan hasil penyaringan tersebut atau filtrat ini tersusun atas urobilin. Nanti urobilin ini yang memberi warna urin kita berwarna kuning ya. Lalu ada urea yang membuat bau pesing ya. Jadi bau urea yang pupuk itu bakal sama dengan bau urin kita ya, karena sama-sama bernama urea ya. Yang membuat air pipis kita berbau pesing itu urea. Ada juga glukosa, ada air, asam amino. Nanti glukosa, asam amino ini masuk lagi ke proses reabsorpsi ya, nantilah kita bahas di reabsorpsi. Dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor ya. Nah, filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman ya. Lihat di gambar 9.5. Nah, darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus.
filtrat yang tertampung di kapsula Bowman disebut dengan urin primer. Jadi hasil dari tahap filtrasi itu adalah urin primer. Urin primer itu di dalamnya masih terdapat zat-zat yang masih diperlukan oleh darah ya. Jadi belum jadi urin yang sesungguhnya. Nah, tahap pembentukan urin primer ini disebut dengan tahap filtrasi. Oke, dan tahap yang kedua, reabsorpsi. Re itu kembali, absorpsi itu penyerapan ya. Itu kalau kita artikan 1/1 ya. Jadi tahap reabsorpsi itu tahap menyerap kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh darah. Jadi masuk lagi ke dalam darah ya. Oke, kita bahas urin primer yang terbentuk pada tahap filtrasi masuk ke tubulus proksimal. Jadi reabsorpsi itu prosesnya di dalam tubulus proksimal. Jadi kalau tadi filtrasi di badan Malpighi, di kapsula Bowman, kalau reabsorpsi di tubulus proksimal ya. Nah, di dalam tubulus proksimal terjadi proses penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh yang disebut dengan tahap reabsorpsi. Glukosa ya, glukosa itu gula darah ya, asam amino itu dari protein, ion kalium dan zat-zat yang masih diperlukan oleh tubuh juga diangkut ke dalam sel dan kemudian ke dalam kapiler darah dalam ginjal. Jadi nggak masuk ke dalam urin. Nah, kalau glukosa masuk ke urin itu yang disebut dengan penyakit diabetes mellitus ya. Nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang penyakit-penyakit pada sistem ekskresi ya. Nah, sedangkan urea hanya sedikit yang diserap kembali, lebih banyaknya masuk ke dalam urin nanti ya. Makanya urin kita berbau urea, berbau pesing ya. Cairan yang dihasilkan dari proses reabsorpsi disebut urin sekunder. Jadi ingat, kalau tadi tahap filtrasi itu hasilnya urin primer, kalau tahap reabsorpsi itu hasilnya urin sekunder ya. Nah, urin sekunder ini mengandung air, garam, urea dan urobilin ya. Nah, urobilin inilah yang membuat warna kuning pada feces ya, pada urin. Sedangkan urea membuat bau pada urin. Sebentar, Ibu PR buat kalian ya. Apa itu feces ya? Oke, pokoknya yang berwarna kuning aja ya. Clue-nya itu. Nah, urin sekunder yang terbentuk dari proses reabsorpsi ini selanjutnya mengalir ke lengkung Henle ya. Kemudian menuju tubulus distal. Nah, selama mengalir dalam lengkung Henle ini, dalam urin sekunder ini terus terjadi proses reabsorpsi. Dan akhirnya tahap yang terakhir dari sistem tahapan pembentukan urin ya, tahap augmentasi ya. Nah, setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder ini sampai ke tubulus distal. Nah, pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion natrium, klor dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat-zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah tercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang disebut dengan urin yang sesungguhnya ya. Urin yang keluar dari tubuh kita. Urin itu air kemih ya, air kencing ya. Urin tersebut kemudian disalurkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Nah, urin yang terbentuk selanjutnya keluar dari ginjal melalui ureter. Kemudian menuju kantong kemih yang merupakan tempat menyimpan urin sementara. Nah, kantong kemih ini memiliki dinding yang elastis. Kantong kemih ini mampu meregang untuk dapat menampung sekitar setengah liter urin ya. Biasanya tertampung dalam jangka waktu 6 jam ya. Jadi itu normalnya sehari kita pipis itu buang air kecil itu 4 kali ya. Nah, proses pengeluaran urin ya dari dalam kantong kemih itu disebabkan adanya tekanan di dalam kantong kemih. Tekanan pada kantong kemih ini disebabkan adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kantong kemih kita sudah penuh. Sinyal penuhnya kantong kemih ini memicu adanya kontraksi otot perut dan otot-otot kantong kemih. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra.
awas jangan salah antara ureter dengan uretra ya. Jadi ibu sering sekali menemukan kalian kakak kelas kalian itu pagentos gitu ya, tertukar antara ureter dengan uretra. Jadi kalau ureter itu dari ginjal menuju kantong kemih lewat ureter, sementara dari kantong kemih keluar dari tubuh kita itu lewat uretra ya. Jadi beda. Oke, bahasan yang alat ekskresi yang pertama ginjal beres. Sekarang kita ke alat ekskresi yang kedua, kulit ya. Di kulit kalian suka berkeringat kan, dan ternyata keringat itu berfungsi loh. Yang pertama untuk menjaga suhu tubuh, dan yang kedua untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Sementara fungsi kulit itu tadi fungsi berkeringat ya, lalu ada fungsi kulit. Yang pertama, sebagai organ ekskresi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Dan yang kedua, untuk melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan, penyinaran, dan berbagai jenis kuman, juga zat kimia berbahaya. Yang ketiga, untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh. Yang keempat, untuk mengatur suhu tubuh. Dan yang kelima, menerima rangsangan dari luar sebagai panca indera ya. Dan kulit itu sendiri terdiri dari dua lapisan utama. Yang pertama lapisan ari ya, atau kulit epidermis dan yang kedua lapisan dermis atau kulit jangat. Baiklah, kita akan membahas lapisan kulit satu per satu. Kita bahas dulu lapisan yang paling luar ya, atau kita sebut dengan kulit ari. Lapisan paling luar ini disebut dengan lapisan epidermis. Epidermis merupakan lapisan kulit paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Ya. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas, dan lapisan stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin, membuat warna kulit kalian ya. Kan kulit itu ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna sawo matang, ada yang hitam ya. Nah, di bawah stratum granulosum terdapat lapisan stratum germinativum yang terus-menerus membentuk sel baru ke arah luar menggantikan sel-sel kulit yang terkelupas. Di bawah kulit ari atau di bawah kulit epidermis nanti ada lapisan dermis ya, atau lapisan kulit jangat ya. Jadi lapisan dermis ini terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis terdapat otot penggerak rambut ya, ada pembuluh darah, ada pembuluh limfa, ada saraf, ada kelenjar minyak atau glandula sebasea, dan kelenjar keringat atau glandula odorifera ya. Nah, kelenjar keringat itu berbentuk seperti pembuluh panjang, lalu pangkal kelenjar keringat ini menggulung ya, dan berhubungan dengan kapiler darah dan serabut saraf. Serabut saraf akan meningkatkan kerja kelenjar keringat sehingga merangsang produksi keringat. Nah, kelenjar keringat akan menyerap air, ion-ion, NaCl itu garam ya, dan urea dari dalam darah yang kemudian dikeluarkan melalui pori-pori kulit. Makanya keringat kita itu kalau kamu coba cicipin itu rasanya asin karena mengandung garam ya. Nah, di bawah lapisan dermis itu terdapat lapisan hipodermis ya, atau lapisan subkutan. Jadi ini sebetulnya bukan lapisan kulit. Jadi lapisan kulit cuma dua ya, dermis dengan epidermis. Kalau lapisan subkutan itu jaringan lemak ya. Nah, lapisan hipodermis ini bukan merupakan bagian dari kulit, namun merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Lapisan hipodermis ini banyak tersusun atas jaringan lemak yang juga berfungsi untuk menjaga suhu tubuh. And now alat ekskresi yang ketiga, paru-paru. Jadi ibu review lagi, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat, dan paru-paru mengeluarkan karbon dioksida ya. Oke, kita bahas tentang paru-paru ya. Jadi paru-paru itu selain berfungsi sebagai alat pernafasan, ternyata paru-paru juga berfungsi sebagai alat ekskresi. Lihat gambar 9.11 ya. Jadi oksigen yang memasuki alveolus itu akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler darah yang mengelilingi alveolus.
sedangkan karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Nah, darah pada alveolus ini akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke jaringan tubuh. Dan di dalam pembuluh kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida, lalu dikeluarkan bersama uap air, ya. Jadi ingat terjadinya proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu di alveolus, ya. Kita sudah bahas itu pada bahasan sebelumnya tentang sistem pernafasan, ya, bab 8 kemarin. Nah, reaksi kimia pada paru-paru ini secara singkat sebagai berikut. C6H12O6 itu glukosa, ya, bekerja sama dengan oksigen dengan O2 menghasilkan karbon dioksida dan uap air dan tentu saja energi, ya. Jadi itu paru-paru itu fungsinya mengeluarkan gas karbon dioksida. Dan organ ekskresi yang keempat yang kita bahas yaitu hati, ya. Jadi hati manusia itu merupakan organ terbesar dalam tubuh manusia, letaknya di sebelah kanan perut kita, ya, di abdomen. Kalau sebelah kiri itu lambung, sebelah kanannya itu hati, ya. Nah, hati itu sendiri berfungsi yang pertama sebagai berperan dalam sistem pencernaan, lalu yang kedua mengubah amonia, ya, NH3 yang berbahaya jika berada dalam tubuh menjadi zat yang lebih aman, yaitu urea, ya. Masya Allah, ya. Amonia tersebut dihasilkan dari proses metabolisme asam amino, ya. Asam amino itu protein, ya. Urea dari dalam hati akan dikeluarkan dan diangkut oleh darah menuju ginjal untuk dikeluarkan bersama urin. Jadi ini makanya dalam satu tubuh kita itu disebut dengan satu organisasi kehidupan itu karena sambung menyambung, gitu, ya. Jadi urea dihasilkan oleh hati, masuk ke ginjal, nanti keluar yang kita sebut dengan urin atau air kemih, ya, atau air kencing, ya. Dan yang ketiga, fungsi hati itu berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin, ya. Bilirubin itu dihasilkan dari proses pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Jadi sel darah merah kita itu umurnya itu cuma 4 bulan, ya, kurang lebih 100 sampai 120 hari, ya. Jadi makanya tubuh kita itu memerlukan banyak zat besi, ya, karena sel darah merah itu kita sehat, apalagi kita sakit, ya. Kita sehat pun sel darah merah tetap dia umurnya cuma 120 hari itu maksimal, ya. Nah, karena sel darah merah tidak memiliki inti sel, lalu membran selnya juga selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah, jadi cepat rusak, ya. Nah, karena tidak memiliki inti sel inilah sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen sel yang rusak. Perhatikan gambar 9.12. Kita bahas tentang proses pemecahan sel darah merah, ya. Jadi sel darah merah yang rusak itu akan dihancurkan oleh makrofag dalam hati dan limfa, ya. Hemoglobin yang terkandung dalam sel darah merah itu dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa menuju sumsum merah tulang untuk digunakan membentuk hemoglobin baru. Sementara globin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Biliverdin ini kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning oranye, ya. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Nah, getah empedu ini dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin diubah menjadi urobilinogen. Urobilinogen inilah diubah menjadi urobilin yang membuat warna kuning pada urin dan sterkobilin yang sebagai pigmen coklat pada fisis kita, ya. Perhatikan gambar 9.13, ya. Nah, di situ terjadi proses pemecahan sel darah merah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Ibu simpulkan, ya. Jadi 4 macam alat ekskresi pada manusia itu: ginjal mengeluarkan urin. Fungsi utama ginjal itu menyaring darah, tapi hasilnya nanti urin. Lalu ada kulit menghasilkan keringat, ada paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, dan yang terakhir hati yang mengeluarkan empedu. Jadi
Masya Allah ya. Jadi hati ini mengeluarkan empedu itu wajib keluar dari hati, tapi nanti bermanfaat di dalam usus 12 jari ya, sebagai alat mengemulsikan lemak ya. Nah, itu pelajaran semester ganjil kemarin, sistem pencernaan makanan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kalian sudah menyimak video pembelajaran dari Ibu. Ingat selalu pesan Ibu, jangan lupakan 3M, memakai masker. Maaf Ibu tidak memakai masker karena tidak ada siapa-siapa di sekitar Ibu. Lalu menjaga jarak kalau kita ada kepentingan keluar. Lalu selalu mencuci tangan setiap habis pegang apapun. Lalu yang kedua, jangan lupakan sholat wajib, sholat sunnah, mengaji, tadarus Al-Quran ya. Dan yang ketiga, selalu membantu pekerjaan mamah atau ayah ya. Jangan membantah kalau disuruh mamah atau ayah. Malah lebih bagus lagi tanpa disuruh kalian kerjakan. Yang keempat, selalu mengikuti PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tetap semangat kalian mengerjakan semua tugas-tugas dari Bapak dan Ibu guru. Dan yang kelima, tidak berkeliaran kalau tidak ada kepentingan, kecuali disuruh mama ke warung ya, harus mau. Dan yang keenam, tidak jajan sembarangan, makan makanan yang bergizi, yang sehat dan bergizi. Tempe itu bergizi. Tempe itu gizinya lebih tinggi daripada daging sapi ya. Lebih murah dan lebih tinggi, lebih aman, tidak mengandung kolesterol ya. Yang ketujuh, selalu berjemur dan berolahraga, dan keep smile, selalu bahagia. Insya Allah kita semua selamat dalam pandemi ini. Kita semua terjaga imun kita dengan bahagia ya. Terakhir, Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.